Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak hebat, anak-anak sehat. Mudah-mudahan kalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk terus mengikuti pembelajaran jarak jauh dan selalu diberikan semangat yang lebih eh, untuk mengarungi PJJ. Ya, jangan jenuh ya, sabar sama kami juga, Bapak Ibu guru juga agak sedikit jenuh. Baik, tanpa panjang lebar, materi kita hari ini adalah atletik, nomor lari jarak pendek, sprint 100 meter. Nanti kita akan belajar secara teori dan praktek. Kita akan belajar bagaimana startnya, bagaimana cara berlarinya, bagaimana cara finishnya, dan nanti ada contoh video juga. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan materi atletik, nomor lari jarak pendek sprint 100 meter, minggu kemarin Bapak sudah meminta kalian untuk mengerjakan soal-soal di bab 5 dan bab 6. Nah, sekarang Bapak akan bahas dulu secara cepat. Nanti jawabannya mudah-mudahan akan Bapak berikan dan bisa menjadi referensi kalian untuk belajar. Karena biasanya soal-soal itu akan Bapak keluarkan lagi pada saat mid test atau mungkin di penilaian semester di bulan Desember besok. Pembahasannya agak cepat ya. Ya biar tidak memakan kuota kalian juga, kasihan gitu kan, nanti kalau lihat di YouTube kelamaan juga kasihan. Jadi nanti Bapak akan bacakan jawabannya saja. Silakan kalian langsung cek di buku paket kalian jawabannya. Kalau salah diperbaiki, kalau sudah betul berarti sudah oke pembelajaran kalian. Oke, kita lanjut. Yang pertama bab yang kelima yaitu tentang aktivitas fisik. Yang ke-6 itu kalau tidak salah senam lantai ya. Ada 10-10 jadi ada 20 soal. Sudah dibuka buku paketnya? Langsung kalau sudah ngebut nih Bapak nih, karena biar efektif juga apa yang Bapak bisa sampaikan nanti, soalnya Bapak akan jelasin materi tentang atletik. Oke, nomor 1 jawabannya adalah A, kecepatan dan kelenturan yang mempengaruhi kelincahan seseorang. Nomor 1 A. Nomor 2 ya, ini kemampuan fisik ditentukan oleh E, derajat kebugaran jasmani. Nomor 3 jawabannya adalah E, aktivitas yang dilakukan setiap hari. Ya, yang di blok merah itu jawabannya. Nomor 4, secara fisiologis dampak perubahan yang paling besar sistem otot dan pernafasan. Jawabannya adalah yang C. Nomor 5, gerakan push up, dimana ketika badan sudah diangkat otomatis kedua sikunya lurus. Jawabannya adalah yang A. Nomor 6, ini ada kesalahan di buku paket, nanti dirubah ya. Buku paket waktunya kalau nggak salah 3,63 atau berapa gitu kalau nggak salah. Ini dibuatnya 3,53, jadi masuknya ke kategori baik. Jawabannya yang B. Nomor 7, nah ini konteksnya lari. Jadi ketika mendengar aba-aba siap, jawabannya adalah A, berdiri di belakang garis start. Oke, berdiri di belakang garis start. Ini untuk lari 1000 sampai 1200 meter kan otomatis startnya menggunakan start berdiri. Nomor 8 jawabannya adalah yang C, kaki menyentuh lantai. Gerakan sikap melayang itu kayak kapal, posisi kapal. Nah, perhitungannya dihentikan ketika kaki menyentuh lantai. 9 dan 10 seperti biasa, ini soal pernyataan. Nomor 9 ini jawabannya yang A, karena pernyataan dan sebab akibatnya itu saling keterkaitan dan betul. Jadi jawabannya adalah A, nomor 9. Nomor 10 juga A, karena kebugaran jasmani untuk anak usia sekolah itu sangat baik, karena untuk meningkatkan kemampuan organ tubuh, semangat belajar, sportivitas, dan sebagainya. Itu bab 5. Sekarang kita lanjut ke bab 6, nomor 1. Materi tentang senam lantai. Manfaat dari senam lantai yang paling utama adalah meningkatkan kelenturan dan daya tahan otot. Jawabannya yang E, nomor 1. Nomor 2, oh iya, dibuka dulu buku paketnya. Sudah, ayo dicari dulu. Oke, kalau sudah kita samakan persepsinya. Nomor 1 jawabannya yang E ya, meningkatkan kelenturan dan daya tahan otot. Nomor 2, nah ini yang paling penting adalah sikap kepala dulu, baru yang kedua sikap badan. Kalau mau roll depan atau sikap gerakan guling, kepalanya harus nunduk. Seperti itu. Nomor 3, nah nomor 3 setelah dibengkokkan tangannya ya otomatis dia tinggal meletakkan pundak pada matras dengan menundukkan kepala. Sebetulnya tengkuk ya, tapi ini bahasanya lebih ke pundak, nggak apa-apa. Jawabannya yang C, nomor 3.
Nomor 4, jawabannya yang D, mengangkat kedua kaki ke atas secara bersamaan ketika melaksanakan sikap lilin. Nomor 5, sikap badan saat menyentuh matras setelah guling depan kemudian akan melakukan sikap lilin. Karena ini dirangkai jadi harus nyambung. Ya, habis nyentuh matras langsung guling depan terus langsung sikap lilin. Nomor 6, saat kedua kaki dan siku tangan ditekuk maka gerakan berikutnya pada saat kayang adalah yang C, menekuk badan seperti busur. Nomor 7, jawabannya yang E, membutuhkan kekuatan otot lengan yang kuat dan dapat menjaga keseimbangan tubuh. Itu kenapa handstand lebih sulit dibandingkan teknik senam lantai yang lain. Nomor 8, gerakan kayang dan berdiri. Ini jawabannya yang D, badan dalam posisi melengkung dilanjutkan dengan mengangkat kaki ke atas. Perubahan dari gerakan kayang ke handstand. Ya, ini dirangkai nih, gerakannya dirangkai. 9 dan 10 seperti biasa soal pernyataan. Nomor 9A, nomor 10A karena pernyataannya betul, sebab akibatnya juga betul, sama-sama benar. Jadi nomor 9A, nomor 10 juga A. Ya, itu tadi pembahasan soal-soal kita. Sekarang kita masuk ke materi lari jarak pendek. Ya, lari jarak pendek nomornya sprint 100 meter. Oke, tadi soal mudah-mudahan sudah dibenerin. Kalau belum sempat nanti bisa dicek YouTube-nya, dibalikin lagi jawabannya, dicek karena itu nanti akan Bapak keluarkan lagi soal-soalnya pada saat mites dan penilaian semesteran di bulan Desember. Paling Bapak balik-balik aja soalnya, tidak jauh dari itu ya buat belajar kalian. Oke, lanjut. Materi yang berikutnya adalah atletik nomor lari jarak pendek sprint 100 meter. Nah, ini pengertiannya. Sprint itu lari jarak pendek. Nah, pelarinya disebut sprinter. Ya, pelarinya disebut sprinter. Nah, ini pengertiannya. Jadi sprint ini merupakan teknik berlari dengan kecepatan penuh sepanjang jarak yang harus ditempuh atau jarak yang sudah ditentukan. Nah, jaraknya berapa? Untuk lari jarak pendek hanya ada 3 jaraknya. 100 meter, 200 meter, 400 meter. Itu lari jarak pendek. Ya, kalau sudah 800 meter, 1200 meter, 1500 meter, 2400 meter itu masuknya ke jarak menengah. 5000, 10.000 itu masuknya jarak jauh. Paham ya sampai di sini untuk jaraknya? Nanti biasanya itu juga akan keluar untuk soal-soal. Nah, teknik startnya untuk start lari jarak pendek itu menggunakan start jongkok. Nah, di sini Bapak masukin ada 3 macam. Nah, macamnya itu sebetulnya semuanya start jongkok. Yang membedakan adalah posisi kakinya, pendek, menengah, atau panjang. Nanti kita akan lihat di gambar. Berikutnya, nah, lari sprint 100 meter ada 3 tahap. Yang pertama startnya bagaimana, cara berlarinya bagaimana, yang terakhir cara finishnya bagaimana. Nah, ini yang pertama kita pakai start jongkok terlebih dahulu. Sikap permulaannya kalau starter itu yang memberangkatkan pelari. Kalau starter belum bilang bersedia, semuanya berdiri tegak. Ya, santai lah berdiri tegak. Nah, nanti kalau sudah starter bilang bersedia baru lanjutan di gerakan yang B. Langkahkan kaki kiri ke depan bla 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 segala macam. Nanti ada gambarnya. Itu yang paling gampang nanti kalau gambar. Biasanya kalau tulisan begini kan kalian bacanya agak riweuh gitu. Tapi kalau udah gambar kayak begini ya enak kan? Jadi apa yang ada di atas itu ya rangkumannya gambar seperti di bawah ini. Nah, posisi berdiri dulu. Nanti starter bilang bersedia, baru kamu posisinya yang di sebelah kanan. Ya, jongkok, tangannya di garis start. Nah, di telapak kaki ada segitiga, itu namanya start block. Ya, itu namanya start block. Digunakan untuk tumpuan supaya kamu bisa ada dorongan lari ke arah depan. Bersedia posisinya relax seperti itu. Terus yang di tengah, starter bilang siap. Posisinya pinggulnya sudah diangkat, badannya agak condong ke depan dan siap untuk berlari. Yang terakhir, aba-abanya adalah ya, atau kalau di perlombaan biasanya bunyi pistol. Jadi bersedia siap ya, atau bersedia siap jeder pistol. Ya, langsung lari. Nah, usahakan pada saat 30 meter pertama jangan sampai habis bersedia siap ya langsung berdiri tegap langsung lari. Jangan. Tapi usahakan badannya tetap membungkuk atau condong ke arah depan terlebih dahulu. Jangan langsung tegap badannya, dicondong. Supaya apa? Supaya dapat momentum kecepatannya bisa lebih bagus di awal.
Ya, sayang kamu udah pakai ada tolakan di start block, ada dorongan dari bawah, dari kaki, terus tiba-tiba langsung berdiri lari, percuma aja. Oke, jadi posisinya seperti ini, bersedia, siap, ya. Ini secara gambar. Nah, ini ada prinsip dasar start jongkoknya, ya kan, bisa juga dipelajari oleh kalian. Tapi ini sih intinya sih sama seperti yang di atas tadi. Ya, jadi nggak ada yang berbeda. Nah, ini pada saat posisi siap, jadi pinggulnya udah naik sama. Ini cuma ada apa tambahan narasi aja. Nah, ini ya-nya. Oke? Iya. Yang terakhir, startnya udah, cara berlarinya sudah dikasih tahu. Sekarang cara finishnya. Nah, ini posisi pada saat finish, badannya condong yang nomor 3 tuh gambar. Yang pertama tegap, ini udah lagi posisi lari. Terus yang kedua lagi kencang-kencangnya. Yang ketiga udah mau nyampe finish, badannya agak dicondongin ke depan. Ya. Karena nanti bagian tubuh pertama yang melewati garis finish itulah yang dihitung. Ya, bagian tubuh pertama. Jadi kepalanya duluan nih yang masuk. Oke, jelas ini cara melewati garis finish. Dan larinya harus dalam kondisi lurus. Lintasan satu ya satu, nggak boleh belok-belok lari. Oke, itu saja materi yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih. Sebelum Bapak tutup, ini ada video. Sprint. Tata cara lari sprint. Ya, ini tata cara melakukan sprint. Siap. Ya. Ya, oke. Nah, ini videonya, dan tugas kalian minggu ini adalah membuat video seperti ini. Pak, lagi pandemi, lakukan ini di depan rumah, boleh. Jadi saya minta kalian buat video tugasnya, ya. Mulai dari, nah nih. Posisi start seperti ini, bersedia kayak gimana, siap kayak gimana, iya kayak gimana. Larinya nggak perlu jauh-jauh 10-20 meter aja, cukup yang di depan gang rumah kalian aja, ya kan. Terus posisi finishnya nggak usah. Jadi Bapak ngelihat hanya di posisi start jongkok dan posisi lari kalian 10-20 meter tadi. Iya. Seperti ini. Siap. Ya. Iya. Oke, kurang lebih seperti itu. Tugas kita untuk minggu depan dikumpulkannya. Minggu ini kalian mudah-mudahan bisa garap nanti sore, atau mungkin masih ada jam Bapak nih, beberapa menit ganti baju olahraga kalian, bikin video tentang lari jarak pendek sprint. Ingat, materi sprint 100 meter ini juga dipakai untuk materi ujian praktek kita di bulan Februari besok. Jadi nggak ada salahnya kalian belajar dulu startnya, terus larinya pendek-pendek dulu, baru nanti ujian praktek kita lari yang sesungguhnya jaraknya 100 meter. Oke, mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan hari ini bermanfaat buat kita semua, dan kita selalu diberikan kesehatan, ya. Jangan lupa tugas-tugasnya diselesaikan. Bapak juga tahu situasinya PJJ kayak begini, pasti tugasnya banyak, apa segala macam. Jadi harapan Bapak kalian bisa membagi waktu, kapan mengerjakan tugas, kapan istirahat, kapan me time, ya kan. Perlu untuk merefresh otak kalian, merefresh pemikiran kalian, hati kalian, supaya jangan jenuh dan supaya sehat selalu. Oke, itu aja yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selalu doakan untuk diri kalian sendiri, orang tua kalian di rumah, doakan Bapak Ibu guru kalian juga untuk selalu diberikan kesehatan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan bisa bermanfaat, dan kita bisa melalui masa pandemi seperti ini dengan baik. Kita tidak tertular dan kita punya imun yang kuat karena kita selalu berolahraga. Ingat, 2-3 kali dalam 1 minggu kita harus berolahraga. Usahakan berolahraga, entah itu jalan santai, naik sepeda, atau apa, monggo silakan. Yang penting kita berolahraga. Itu saja, terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.